Saya ingin bertanya ke Pak Dr. Pandu Riono, pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia. Ya. Tentu kita tidak berharap akan terjadi ke sana meskipun ada pemodelan matematika dari ITB yang menyatakan bahwa bulan April tanggal 12 akan berjumlah hingga 8.000 penderita positif. Saya ingin bertanya, ketika kemudian terjadi masif, mampukah petugas medis menangani kasus-kasus ini? Menurut saya, pemodelan itu membantu untuk menyiapkan strategi apa kalau itu benar terjadi. Iya. Kita juga melakukan dengan tim dari FKMUI melakukan pemodelan. Hasilnya sama dengan Dan ITB? hampir sama, tapi kita Oke. memperkirakan berapa banyak sih yang butuh perawatan. Iya. Karena orang yang positif tidak perlu butuh perawatan. Jadi rumah sakit atau ruang atlet itu Iya. hanya difungsikan untuk isolasi orang-orang yang positif dan ringan, tidak butuh bantuan medis. Oke. Sedangkan yang butuh bantuan medis itu harus di rumah sakit khusus lagi. Saya minta rumah sakit khusus seperti RSPI yang di mana dokter dan peralatannya lengkap bisa memberikan bantuan medis. Karena dengan demikian kita bisa menekan kematian. Oke. Yang salah satu itu. Jadi Sebentar dokter, saya Iya. ingin bertanya. Jadi Anda katakan tadi bahwa penderita positif corona itu ada dua. Ada yang perlu penanganan medis secara intensif, ada yang bahkan tidak perlu dirawat sama sekali. iya, sebagian besar adalah ringan. Coba kalau Oke. kita mendengar kata-kata dari Pak Jubir, Pak Yuryanto itu kan kondisi ringan dan sedang, kondisi ringan dan sedang. Orang-orang ini tidak perlu dirawat di rumah sakit, menuhin rumah sakit, dan sehingga dokter tidak fokus pada pelayanan yang butuh bantuan. Ini yang menyebabkan kematian tinggi. Salah satu strategi yang dilakukan di Singapura adalah jangan sampai rumah sakit yang memang benar-benar siap melayani orang dengan gangguan pernapasan itu tidak fokus pada pelayanannya. Oke. Sekarang pindahkan semua orang-orang yang positif yang harus hanya diisolasi saja ke Wisma Atlet. Jadi kita mengurangi beban rumah sakit yang ditunjuk. Iya. Dan yang paling penting adalah tidak cukup hanya di Jakarta. Di Bandung harus ada rumah sakit. Jangan pakai rujukan lagi. Dedikasikan beberapa rumah sakit hanya khusus untuk menangani COVID yang butuh bantuan medis. Oke. Sehingga kalau masih mencampur antara pasien yang COVID dan tidak COVID, rumah sakit itu bisa menjadi sumber penularan. Oke. Itu Jadi yang rumah sakit terjadi spesifik selama ini. diperlukan dalam hal ini. Terima kasih. Betul, dan semua sumber daya manusia bisa fokus pada rumah sakit yang memang ditunjuk. Di Jawa Tengah harus ada, Baik. di Jawa Timur harus ada. Jangan semuanya terpusat pada satu rumah sakit atau dua rumah sakit Iya. saja. Pesan Anda Apalagi didengarkan oleh pejabat-pejabat di sejumlah provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Terima kasih atas informasinya Dr. Pandu Riono, pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia. Terima kasih sekali lagi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saya menuju ke Mas Ahmad Arif, jurnalis harian Kompas, sekaligus Ketua Umum Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia JBKI. Mas Ahmad Arif, apa yang bisa Anda sampaikan dari semua yang Anda lihat hari ini dan hari-hari sebelumnya, di mana kita mungkin tadi sampaikan bahwa akan menemukan kondisi di mana ada tambahan yang cukup banyak penderita positif corona di depan? Ya, pertama-tama menurut saya apa yang terjadi hari-hari ini adalah buah dari ketidaksiapan kita sebenarnya, karena mungkin memang proses panjang penyangkalan ya dari Januari Februari. Kita lihat terakhir kemarin banyaknya kematian petugas medis misalnya dan perawat, dokter dan seterusnya. Itu menunjukkan memang sebenarnya kalau menurut kami di lapangan selain ketidaksiapan APD ya, menurut saya dokter-dokter di lapangan juga belum disiapkan sebenarnya untuk mengantisipasi pasien yang sebenarnya dia sudah terjangkit oleh corona yang kemungkinan lambat untuk dideteksi gitu, sehingga ketika ketemu sama dokter misalnya
dokternya tidak mengira bahwa dia sebenarnya kena corona di awal-awal ya. Jadi menurut saya ini memang buah panjang dari ketidaksiapan kita yang karena kita 2 bulan mengabaikan resiko ini, mendenial dan tidak mempersiapkannya. Nah, oke, ini persoalan kita kita sudah kehilangan waktu cukup panjang sebenarnya. Sehingga mungkin pemodelan yang dilakukan oleh teman-teman misalnya itu belum memasukkan mungkin variabel 2 bulan kita yang abai, yang kemungkinan sebenarnya virus ini sudah masuk di Indonesia pada periode yang sama seperti negara-negara lain di Asia Tenggara misalnya. Nah, pertanyaannya ke depan sebenarnya bagaimana kemudian kondisi Indonesia ke depan misalnya. Kalau kita refleksikan misalnya model grafik peningkatan jumlah pasien, kasus positif di Indonesia itu sudah mirip Spanyol. Dalam 3 hari rata-rata terjadi double kasus ya, 2 kali lipat kasus yang terjadi. Spanyol maupun Italia itu hampir mirip. Bayangin saja per hari ini aja, hari kemarin dan hari ini jumlah kasus baru di Italia itu mencapai 5.560 kasus gitu. Nah, apakah kita sanggup dengan rumah sakit kita misalnya yang meninggal 651? Nah, ada satu poin yang sangat penting, persoalan APD. Saya kebetulan berulang kali dikontak oleh teman-teman saya, rekan-rekan dari dokter maupun bahkan lab yang melakukan analisis terhadap spesimen. Ada barusan teman saya tadi dari Papua, dia datang ke Jakarta untuk menjemput APD misalnya, dan kemudian dia langsung kembali lagi pada hari yang sama, yang memang benar-benar kondisinya kritis sekali gitu, tidak ada APD, bagaimana dia mau melakukan ekstraksi spesimen misalnya. Betul, ini memang sebuah tantangan bersama karena dalam satu waktu alat pelindung diri, alat kesehatan bukan hanya dibutuhkan oleh Jakarta, bukan hanya dibutuhkan juga oleh Indonesia, tapi dalam satu waktu dibutuhkan oleh seluruh dunia, dan ini mungkin yang menjadi permasalahan bagi bukan hanya Indonesia tapi juga negara-negara lain. Tapi saya sepakat bahwa ada keterlambatan di sini, meskipun keterlambatan itu harus kita tinggalkan dan kita kejar kemudian apa yang penting untuk kita sampaikan terkait dengan percepatan penanganan corona. Terima kasih Mas Ahmad Arief, Ketua Umum Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia JBKI, yang juga jurnalis harian Kompas. Terima kasih. Saudara, kita akan segera kembali saat lagi sesi terakhir Sapa Indonesia Malam.